Shalom GB Ecclesia yang luar biasa, kembali bersama saya Pastor Yehuda So dalam acara kita di Open Door, pintu yang terbuka. Dan hari ini telah hadir bersama dengan kita narasumber yang luar biasa, seorang profesional bernama Pak Ferry Setiawan. Kasih tepuk tangan dulu. Halo Pak Ferry, halo. Apa kabar, sehat? Shalom, baik. Nah, hari ini Pak Ferry akan bersama dengan kita dan beliau akan sharing mengenai apa yang akan terjadi, dan saat ini tentunya kalau kita punya masalah jangan pernah takut. Pak Ferry akan sharing kepada kita semua. Silakan Pak Ferry, mau sharing apa hari ini? Oke, perkenalkan saya Ferry Setiawan, salah satu profesional di satu perusahaan swasta. Memang mengenai pandemi COVID ini memang memakan juga banyak kita sebut mungkin seperti korban gitu ya, karena jumlah orang yang dirumahkan saat ini mungkin berdasarkan Menteri Tenaga Kerja itu sudah sekitar 1.050.000 orang. Kemudian yang di PHK juga sudah sekitar 380.000. Ini memang mungkin dari jemaat Eklesia juga ada beberapa yang terkena PHK, juga ada yang dirumahkan. Namun kalau bagi saya sendiri memang ada masa-masa yang kita sebutkan work from home, semua work from home. Cuma tetap kita harus jaga semangat kita, produktivitas, dan think positif. Karena ada beberapa juga memang dengan posisi COVID-19 kita harus bekerja dari rumah, bukan hanya seperti di kantor seperti biasa. Namun banyak saya lihat rekan-rekan juga yang dirumahkan atau di PHK, malah dia out of the box, kreatif, tetap think positif, optimis. Saya ambil contoh, ada beberapa teman-teman ya, saat ini yang dirumahkan, dia sekarang buat usaha kecil-kecilan, karena kan kebanyakan orang sekarang untuk makan di restoran tidak bisa. Jadi mereka buat makanan kecil yang dijual online, lewat sosial media. Nah itu peluang. Jadi saya harapkan sih memang teman-teman semua tetap berpikir positif, optimis, jangan takut. Karena saya yakin Tuhan pasti akan buka jalan. Nah, setuju sekali ya, berpikir positif, optimis, dan jangan takut. Nah, kira-kira Pak Ferry sendiri sekarang sedang mengalami hal-hal apa nih, sehingga kok bisa mau sharing jangan pernah takut, positif? Iyo. Ya, memang kalau di kantor kami dari bulan April bekerja sudah bergantian. Itu seperti anjuran pemerintah, kemudian bulan Mei work from home, sampai sekarang nih. Sampai sekarang, Juni juga kita work from home. Nah, tetap optimis, artinya semangat, jaga produktivitas. Dengan bekerja di rumah memang itu berbeda dengan kita pergi ke kantor. Cuma yang penting jaga produktivitas. Jadi tetap berkomunikasi, kasih motivasi ke rekan kerja, kasih motivasi ke bawahan kita. Itu. Dan saya yakin karena Tuhan pasti jaga dan pelihara kita. Justru dengan work from home ini yang saya rasakan juga bahwa sekarang saya banyak mesbah keluarga. Tiap hari kita berkumpul bersama keluarga berdoa. Mengucap syukur tetap, kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar secepatnya terhindar dari COVID-19 cepat selesai. Nah, mungkin ada banyak keluarga yang bertanya, pada saat ini kan semua ekonomi lagi lesu. Ya. Nah, selain bersandar kepada Tuhan, kira-kira ada tips-tips apa yang bisa dibagikan sehingga keluarga-keluarga semangat lagi nih, mencari ide-ide yang baru, mencari peluang yang baru? Ya, harus yang saya bilang itu out of the box. Jadi, memang kondisi saat ini beberapa orang mungkin pesimis, beberapa kena PHK yang seperti saya sampaikan, tapi tetap kalau kita out of the box, kita tetap optimis, pasti akan ada jalan keluar. Nah, salah satunya tadi, ada orang bisnis-bisnis yang mungkin sekarang secara online. Karena sekarang bisnis bukan hanya offline, tapi harus online. Kemudian ada juga yang tadinya ibu-ibu rumah tangga, sekarang dia buat makanan-makanan kecil, dipasarkan secara online. Itu juga salah satu mungkin jalan keluar. Nah, sambil menunggu memang era new normal. Nah, new normal sudah dibuka, otomatis kita harus bangkit. Kita harus mengejar ketinggalan kita. Nah, itu yang harus tetap produktivitas kita tetap jaga. Kalau tidak dijaga, kita sudah patah semangat,
Nah, itu agak susah kita bangkit kembali gitu. Betul, betul. Nah, tentunya nih pasti sebagai seorang profesional, tentunya pasti kan mengalami banyak kendala-kendala Betul. masa ini ya. Nah, menghadapi new normal yang akan datang nih, sekarang ini apa yang perlu kita persiapkan? Ya, tentunya kita tidak perlu khawatir ya. Seperti ada ungkapan mungkin ada pelangi sehabis hujan atau badai. Jadi tidak mungkin hal-hal buruk terjadi, tapi pasti ada hal yang baik. Nah, yang perlu kita persiapkan memang pertama, kalau untuk perusahaan mereka akan ngejar ketinggalan. Ya. Kedua, jaga cash flow karena selama 3 bulan kan memang rata-rata banyak perusahaan yang aktivitasnya menurun, penjualannya menurun. Ketiga, tetap harus optimis. Jadi kita bangkit dari krisis, kita lihat peluang yang ada, kita coba lagi. Seperti Nah, itu. bicara tadi cash flow ya, ini kan Ya. ada banyak yang collapse, ada Betul. banyak yang tidak bisa bayar THR dan sebagainya ya. Ya. Nah, mungkin ada tips-tips sekali untuk pemirsa bagaimana sekarang menghadapi situasi ini. Memang dari pemerintah dia memberikan kelonggaran. Jadi seperti THR itu pengusaha diperbolehkan untuk melakukan nyicil. Ya. Jadi memang ada beberapa company yang dia lakukan cicil untuk THR. Bahkan ada perusahaan yang juga beberapa salary-nya dipotong. Ada yang 15%, 10%. Namun memang sebagai pengusaha mereka tidak mau sebenarnya PHK. Karena memang perusahaan dan karyawan itu dianggap sebagai aset. Namun kadang-kadang kejadian seperti ini mau tidak mau ada beberapa yang melakukan PHK. Ya, saya harap dengan new normal kembali bisnis dapat berjalan dan semua dapat kembali seperti semula. Nah, ada pesan-pesan nggak buat pemirsa di rumah yang kena imbasnya sehingga sekarang nggak bisa bekerja? Ya, Gitu. mungkin untuk teman-teman yang kena imbas PHK atau dirumahkan, tetap optimis, jangan patah semangat. Kemudian kita coba cari ide-ide baru, karena banyak sekali di masalah dalam hal COVID-19, banyak orang yang dirumahkan, tapi banyak juga orang yang justru booming. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin penjualan online, makanan online, ide-ide kreatif lain. Nah, itu yang coba kita berikan sesuatu agar kita tetap produktif. Setuju banget ya. Jadi jangan menyerah, Ya. pasti ada jalan. Ya. Nah, di Open Door, pintu terbuka buat kita semua. Nah, sekarang ini kan ada banyak juga masalah di keluarga nih. Ya. Berhubungan dengan keuangan, cash flow, dan sebagainya. Muncul permasalahan. Bagaimana, ada tips nggak dari Pak Ferry sendiri untuk keluarga-keluarga, khususnya untuk Jemaat GB Eklesia? Ya, memang masa saat ini kebetulan memang mungkin banyak juga teman-teman yang sudah dirumahkan. Memang mengenai keuangan keluarga tetap harus dijaga ya. Jadi suami istri harus tetap bekerja sama, kemudian anak-anak juga harus saling support. Jadi keluarga tetap saling support karena memang saat ini sedang sulit. Jadi dengan keuangan itu tetap kita berpegang teguh lah ya pada Tuhan. Dan kedua, memang biasanya saat-saat ini kita melakukan lebih irit ya. Yang biasanya orang pergi ke mall segala macam, kan sekarang memang lebih banyak kebutuhan untuk makan dan minum untuk keluarga. Tetap support keluarga masing-masing, tetap jaga, dan suami istri saling bersatu padu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau suami sekarang ini biasanya bekerja, terus tidak bekerja, terus sulit sekali untuk mencari pekerjaan, apa tips yang bisa dibagikan untuk suami-suami ini khususnya? Nah, menurut saya tetap fokus. Memang saat ini susah untuk cari kerjaan. Namun, suami harus tetap berpikir produktivitas. Artinya memang apa yang dia bisa kerjakan, dia usahakan dengan berbagai macam cara ya, tapi yang halal gitu loh, untuk menafkahi keluarganya. Misalnya ada teman-teman saya sekarang banyak juga mereka yang menawarkan makanan ikan lah.
Jadi ada makanan buah-buahan yang tadinya mereka memang tidak menjual itu. Akhirnya mereka cari cara supaya tetap dapat menafkahi keluarganya. Iya. Itu salah satu cara sih saya. Mungkin banyak lagi cara yang lain ya. Mungkin untuk istri-istri nih. Nah, istri juga harus support. Jadi memang keadaan seperti ini kan ya kita harus support suami. Karena kita tahu ini bukan hanya di Indonesia, tapi kan seluruh dunia. Jadi istri tetap support suami, dukung suami. Mungkin istri juga punya talenta yang sebelumnya tidak dipergunakan, sekarang dia bisa mempergunakan membantu suaminya. Dengan mungkin membuat makanan kecil, dia menjual ke teman-teman, itu juga salah satu cara. Memang banyak cara yang mungkin saya tidak bisa sampaikan satu persatu, cuma nanti akan ide kreatif akan keluar menurut saya. Cuma memang suami istri harus saling mendukung. Nah ini, suami istri harus saling mendukung ya, jangan sampai malah ribut. Yang kena imbas adalah anak-anak, padahal anak-anak juga sekarang di rumah. Di rumah, betul. Kita. Nah, Pak Ferry, saya mau nanya, untuk kalangan kita sendiri, nih khususnya untuk jemaat GBI Eklesia ini kan mungkin ada beberapa yang belum mengerti teknologi, ada yang belum bisa jualan online, bisa bantu nggak untuk teman-teman nih yang lagi mau merintis atau entrepreneur yang mau coba, bagaimana sih caranya, langkah-langkahnya mungkin bisa dipandu? Oke, sebenarnya banyak sekali ya sosial media saat ini lewat IG, lewat Telegram, kemudian memang ada juga yang kayak semacam Grab dan lain-lain, tuh GoFood segala macam kan banyak. Memang saat ini justru yang sosial media seperti ini yang digunakan untuk penjualan online. Dan gereja kita juga menyediakan seperti EFD, ada pasar bersama. Nah, itu mungkin bisa dipergunakan oleh jemaat eklesia untuk menawarkan produk-produknya. Begitu. Baik. Nah, saya percaya nih bahwa tidak ada kata untuk menyerah bagi kita ya. Nah, Pak Ferry, mungkin ada ini nggak menghadapi new normal ini, ada kiat-kiat apa yang harus kita persiapkan, khususnya untuk bisnis kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk diri kita sendiri? Ya, menurut saya tetap fokus. Jadi kita tetap fokus, jangan khawatir, karena kalau khawatir pasti kita akan tenggelam. Jadi tetap fokus, berusaha, saya yakin Tuhan akan buka jalan. Nah, begitu. Amin. Nah, saya teringat di Alkitab, Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, berulang-ulang kali. Kita percaya bahwa pintu itu terbuka untuk kita semua, jangan pernah khawatir, jemaat GBI Eklesia. Terakhir, sebutkan satu kalimat nih, satu kalimat kalau kita mau rangkum sama-sama Pak Ferry, satu kalimat penguatan untuk pemirsa di rumah. Tetap optimis, karena Tuhan pasti akan melindungi dan menyertai kita selalu. Oke, sama-sama kita sebutin ya, tetap optimis. Tetap optimis, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Sekali lagi, tetap optimis karena Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Oke, kasih tepuk tangan dulu Pak Ferry Setiawan. Terima kasih Pak Ferry untuk waktunya, saya diberkati sekali. Dan pasti teman-teman semua dan Bapak Ibu semua diberkati. Saksikan terus di Open Door, di channel YouTube GBI Eklesia, karena pintu terbuka untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.